Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan membacakan cerita dari akun Twitter @lelirosida yang berjudul Cundrik Ayu. Untuk para pendengar yang mungkin punya kisah horor yang ingin dibawakan, bisa kirimkan ke email swarna.lokaya@gmail.com. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Aku melihatnya hampir di setiap malam. Duduk bersimpuh begitu anggun dalam balutan kebaya coklat dan jarik batik. Rambutnya lurus, sepunggung, tergerai indah dengan selipan bunga kamboja di telinga sebelah kanan. Ia tak melakukan apa-apa, hanya tersenyum berdiam diri di antara barang-barang antik kesayangan kakek. 3 malam sudah aku berada di rumah kakek untuk menikmati liburan semester tahun ini. Tugas-tugas dari dosen terasa menjemukan dan sukses membelitkan otakku. Aku butuh merefresh diri dari segala hiruk-pikuk aktivitas kuliah. Desa kakek yang asri adalah tujuan terbaik untuk menenangkan diri. Apalagi aku tak pernah menginjakkan kaki ke sini semenjak lulus SMP. Ku nikmati udara segar sore ini dengan menyeruput secangkir kopi di teras rumah kakek. Cicitan suara burung yang menari-nari di atas pohonan rindang di halaman rumah, disertai gemerasak dedaunan yang beradu di terpa angin, mampu merilekskan tubuh dari segala penatan. Kepulan asap kopi panas sengaja aku dekatkan pada wajah untuk aromaterapi. Kuhirup perlahan aromanya. Rasa kopi dari perkebunan kakek memang juara. Tak salah jika kopi ini terkenal dan mampu bersaing dengan merek kopi nasional lainnya. Enak toleh. Sapaan kakek dari dalam rumah mengagetkanku. Ia berjalan mendekat dan duduk pada kursi sebelah meja di sampingku. Mantap kek, the best lah. Kuacungkan jempol padanya. Ia terkekeh pelan. Mungkin tak tahu arti bahasa Inggris yang kulontarkan. Wes sakarepmu, pokok intine wenak toh. Kami terkikik berdua. Piye kuliahmu? Kakek senang kamu ambil jurusan seni itu. Bisa melestarikan budaya bangsa. Sudah berapa banyak karyamu? Ia berbicara sembari menyalakan sebatang rokok kretek, lalu menyodorkan bungkusnya padaku. Ku ambil sebatang dan turut menyulut. Karya apa kek? Wong catur masih belajar kok. Ku hembuskan kepulan asap rokok ke udara. Kakek lihat di ruang tamu ibumu ada patung kayu, penari wanita. Apa itu bukan karyamu? Aku tergelak, menyesap kembali rokok dalam selipan tangan. Engge, itu karya pertama catur. Kakek suka. Kulirik wajah keriputnya yang sedang menghembuskan asap. Apa mau ditukar sama salah satu punya kakek? Tambahku. Ia membalas lirikanku terkekeh lagi. Boleh, asal jangan keris kesayangan kakek. Itu keramat.
Kedua alisku seketika naik, menatap pemilik wajah sendu itu penuh penasaran, menanti lanjutan kalimatnya. Anehnya, ia terdiam, lalu mematikan rokok dengan menancapkan puntung rokok pada asbak di atas meja. Ia hanya tersenyum lalu berdiri dan meninggalkanku tanpa penjelasan lebih pasti. Tengah malam, kurasakan dorongan di kandung kemih membuatku terbangun. Buru-buru aku berjalan menuju kamar mandi untuk mengeluarkan air tubuh yang semakin mendesak. Setelah menuntaskan hajat, kembali aku berjalan menuju kamar untuk melanjutkan mimpi. Saat melewati ruangan khusus barang antik kakek, aku terkesiap. Menghentikan langkah ketika melihat sekelebat bayangan dari pintu yang sedikit terbuka. Kudorong perlahan pintu itu. Sontak aku berjingkat, menemukan seorang perempuan cantik duduk bersimpu layaknya seorang sinden. Aku terperangah memandang sosoknya begitu ayu khas gadis desa. Perlahan ia menatap wajahku yang menyembul di balik pintu. Aku hanya mematung. Bibirnya melengkungkan senyuman indah dan sedikit mengangguk sopan untuk menyapa. Kubalas sapaannya dengan mengangguk kembali. "Kamu ngapain, Le?" Suara kakek dari belakang mengagetkanku. Aku menoleh cepat padanya. Enggak, kek. Catur habis pipis tadi." Tergagap aku menjawabnya. Entah kenapa ada perasaan bersalah karena sudah lancang mengintip kamar khususnya. "Sini, tak kasih tahu." Ia mendorong pintu di depanku, membuka lebar pemandangan dalam kamar. Aku mengernyit. Kemana perempuan cantik tadi? Kuedarkan sorot mata ke sekeliling. Rasanya tak mungkin ada tempat untuk bersembunyi. Aneh. Beragam guci cantik, cincin dengan batu akik besar, serta lukisan dan patung menghiasi isi kamar. Kakek mengambil sebuah keris dalam kotak kaca yang berbalut rangkaian melati. Wangi sekali. Ini keris yang tadi kuceritakan. Namanya Cundrik Ayu. Ia menyerahkannya padaku. Kedua tangan ini bersiap begitu saja menerima keris indah itu. Dengan menengadahkan tangan layaknya sikap berdoa, kupandang keris ini dengan perasaan aneh. Aku merasa bahagia, haru sekali. Bahkan mataku sampai berkaca-kaca melihat warangka keris dengan ukiran bunga indah. Syahdu sekali. Rasanya tak ingin aku melepasnya. "Sudah, Le. Sekarang kamu sudah tahu kalau ini barang kesayangan kakek. Jangan sekali-kali kamu memintanya dariku." Ia mengambil cepat keris itu lalu kembali memasukkan dan merebahkannya pada kain bludru merah dalam kotak kaca. Aku hanya mengangguk mengerti. Kakek kemudian menarikku keluar kamar yang masih berkeming. Bahkan saat langkah ini sudah berada di luar kamar, mataku tak henti ingin selalu menatap keris itu. Aku pun tersadar ketika kakek menutup kasar pintu ruangan. "Sudah, kakek mau tidur." Aku menunduk dan mengangguk membiarkannya berlalu. Kupandang kembali pintu kamar itu. Kenapa ada perasaan kuat untuk memiliki keris keramat itu? Aku mendesah, menggelengkan kepala untuk membuyarkan keinginan salah ini. Aku tak boleh begini. Kulangkahkan kaki cepat menuju kamar kembali. Malam-malam berikutnya,
Aku selalu terbangun hanya untuk sekedar mengintip sosok perempuan itu. Kini aku mulai paham bahwa ia bukan manusia. Ia hanyalah sosok penghuni keris keramat milik kakek. Aku tak peduli. Perasaan ini tak bisa dibohongi. Aku telah jatuh cinta padanya. Padahal kami tak pernah berbicara sepatah kata pun. Aku pun tak tahu bagaimana cara berbincang dengan makhluk seperti itu. Apa ia bisa bahasa manusia? Aku tahu ia juga merasakan hal yang sama denganku. Terlihat dari sorot matanya yang penuh dengan binar cinta. Hingga suatu malam, aku bermimpi sedang duduk berdua dengan Cundrik Ayu. Kuselipkan rambut panjangnya yang terempas angin dalam sela telinganya. Meski malu-malu, ia tak henti memandangku. Kami benar-benar dimabuk asmara. Sebuah sentuhan dingin pada ujung kaki membangunkanku. Tatkala aku buka kelopak mata ini, aku terperangah. Melihat sosok Cundrik Ayu duduk di ujung tepi kasur menatapku dengan mata bulat indahnya. Kududukan tubuh ini memandangnya. Cundrik Ayu, apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana kalau kakek sampai tahu? Ia tak menjawab apapun, masih memandangku dengan senyuman mengembang. Apa ia tak mengerti bahasaku? Hei, kembalilah. Aku tak ingin kakek salah paham dengan ini. Sebuah tarikan pada gagang pintu membuatku menoleh dengan cepat. Kutemukan kakek berdiri menatapku dengan pandangan geram. Catur, bocah semprul. Sudah ku bilang jangan berani menyentuh Cundrik Ayu, malah dikelonin kayak begitu. Aku bingung apa maksud kakek. Kulihat sosok Cundrik Ayu sudah tak ada di sana. Namun anehnya keris kesayangan kakek sudah ada dalam genggaman tanganku. Bagaimana bisa? Kakek berjalan mengentak dan merebut paksa keris Cundrik Ayu dariku. Kek, sumpah, Catur tak tahu kenapa tiba-tiba keris itu ada di sini. Ia melotot tajam penuh amarah. Kamu tahu, kakek membeli keris ini dengan mahar separuh kebun kopi kakek. Ini barang berharga. Ini adalah keris peninggalan almarhumah nenek kamu. Dan aku sudah menganggapnya sebagai pengganti nenekmu. Tega-teganya kamu seperti ini. Kuhempaskan tubuh ini turun dari kasur, berlutut memohon di bawah kakek. Ngapunten kek, Catur benar-benar tak melakukannya. Ini salah paham. Kupandang wajah wibawanya dari bawah. Ia membuang muka. Tenggorokannya bergetar-getar seolah menahan emosi yang kian memuncak. Baiklah kek, malam ini juga Catur akan pulang agar kakek tak terganggu lagi dengan keberadaan Catur di sini. Aku minta maaf. Kutundukkan wajah menghindari wajah murkanya. Ia tak menjawab apapun, segera berlalu meninggalkanku dalam keadaan bersalah. Dalam bus malam, pandang jalanan gelap dari kaca sebelahku dengan tatapan kosong. Aku begitu menyesal harus pergi dari rumah kakek dengan masalah seperti ini. Bagaimana jika orang tua aku tahu? Aku tak mau dianggap anak durhaka. Ini sungguh salah. Tapi apa aku salah jatuh cinta? Ini benar-benar tak adil. Getaran ponsel dalam tas membuyarkan lamunanku. Kubuka perlahan tas di atas pangkuan untuk mengambilnya. Mataku membulat menemukan keris Cundrik Ayu berada di dalamnya.
Ku teguk ludah dan mengusapnya. Ada perasaan takut namun begitu sayang. Tering ponsel masih menyala. Kulihat nama kakek tertera pada layar. Ku tata hati terlebih dahulu untuk bersiap menerima panggilannya. Ku tempelkan benda pipi ini pada telinga. Catur, maafkan kakek. Sepertinya ia lebih memilihmu untuk menjadi pendampingmu. Kakek ikhlas. Rawat dan jaga baik-baik keris itu untuk kakek. Aku hanya membisu mendengar tuturnya. Tanpa menunggu balasan dariku, kakek segera mengakhiri panggilan. Sentuhan halus di tangan menggerakkan kepalaku untuk menoleh ke samping. Kutemukan Cundrik Ayu duduk sumringah, lalu menyenderkan kepalanya pada bahuku. Tak bisa kurasakan tubuhnya. Hanya hawa dingin terasa menelusup dalam kulit. Aku bahagia. Memejamkan mata dan mendekatkan tubuh pada sosok dingin yang tak bisa aku sentuh. Cundrik Ayu kekasihku. Selesai. Halo semuanya, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Jika para pendengar mungkin punya kisah horor yang ingin dibawakan, silakan kirimkan emailnya ke suwarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor selanjutnya. Tentu saja di kanal Suwarna Lokaya. Bye.